Malam itu aku bangun lebih awal untuk sahur. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi tepat. Rumah masih gelap dan suasana sangat sunyi. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu rumahku. Awalnya kukira hanya tetangga yang membutuhkan bantuan. Tapi setelah pintu itu kubuka, aku langsung menyesalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah misteri, cerita malam, dan kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi saat waktu sahur, ketika hampir semua orang masih terlelap dalam tidur. Sebuah ketukan pintu di jam 3 pagi yang awalnya terlihat biasa saja, namun ternyata menyimpan kejadian yang membuat bulu kuduk merinding. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar, agar semakin banyak kisah misteri yang bisa kita bagikan bersama. Baik, mari kita mulai ceritanya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun perlahan saat suara alarm kecil di ponselku berbunyi pelan. Jam di layar menunjukkan pukul 2.55 dini hari. Aku mengusap wajah sambil menarik napas panjang. Di luar rumah masih sangat sunyi. Hanya terdengar suara angin malam yang sesekali berhembus pelan melewati sela-sela jendela. Seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sahur. Lampu dapur kunyalakan. Cahaya kuning redup menerangi ruangan yang masih sepi. Di atas meja sudah ada nasi dan lauk sederhana yang kupersiapkan sejak tadi malam. Aku duduk sebentar sambil menunggu waktu sahur benar-benar tiba. Di dinding ruang tamu, jam berdetak pelan. Tik, tik, tik. Jarumnya perlahan menunjuk pukul 3 pagi tepat. Dan saat itulah, tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Aku mengangkat kepala dengan cepat. Awalnya kukira hanya salah dengar. Mungkin suara ranting pohon yang tertiup angin. Tapi beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat. Siapa yang datang jam 3 pagi seperti ini? Aku berdiri perlahan dari kursi. Rumah masih sunyi. Tidak ada suara apapun selain detak jam di dinding. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju pintu depan. Di kepalaku mulai muncul berbagai kemungkinan. Mungkin tetangga yang butuh bantuan. Atau mungkin ada orang yang sedang lewat dan ingin menanyakan sesuatu. Tapi entah kenapa, perasaan tidak enak mulai muncul di dalam hati. Langkahku berhenti tepat di depan pintu. Ketukan itu terdengar lagi untuk ketiga kalinya. Tok, tok, tok. Aku menelan ludah pelan. Lalu dengan tangan sedikit gemetar, aku mulai memutar gagang pintu itu perlahan. Dan saat pintu itu terbuka sedikit, aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di luar terasa sangat dingin. Lebih dingin dari udara malam biasanya. Aku membuka pintu sedikit lebih lebar dan melihat ke arah teras rumah. Awalnya,
Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku berdiri di depan pintu dengan napas sedikit tertahan. Teras rumah terlihat kosong. Hanya cahaya lampu kecil di atas pintu yang menerangi lantai keramik yang dingin. Aku mengerutkan dahi. Siapa ya barusan yang mengetuk? Gumamku pelan. Perlahan aku melangkah sedikit ke depan, mencoba melihat ke arah halaman. Malam masih sangat gelap. Di kejauhan hanya terdengar suara anjing menggonggong samar dari arah jalan. Tidak ada siapa-siapa. Aku hampir saja menutup kembali pintu itu. Ketika tiba-tiba angin dingin berhembus melewati wajahku. Bulu kuduku langsung berdiri. Perasaan aneh itu kembali muncul. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikanku. Aku menoleh ke kanan. Kosong. Aku menoleh ke kiri. Dan saat itulah, jantungku langsung berdegup keras. Di ujung teras, tepat di dekat pagar rumah, terlihat sebuah sosok berdiri diam. Tubuhnya kurus. Pakainya seperti baju panjang yang lusuh. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Aku terpaku. Tidak bergerak. Sosok itu juga tidak bergerak sedikit pun. Hanya berdiri diam, menghadap ke arah rumahku. "Maaf, siapa ya?" Tanyaku dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Suasana kembali sunyi. Beberapa detik berlalu. Tapi sosok itu tetap diam seperti patung. Perasaan takut mulai merayap di dadaku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ada orang yang tersesat, atau seseorang yang butuh bantuan. Dengan hati-hati aku berkata lagi, "Kalau butuh bantuan, silakan mendekat saja." Tapi tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak. Perlahan. Sangat pelan. Langkahnya mendekat ke arah pintu rumahku. 1 langkah, 2 langkah, dan saat cahaya lampu teras mulai menerangi wajahnya, napasku langsung tercekat. Karena wajah sosok itu sangat pucat. Matanya terlihat kosong. Dan yang membuatku semakin merinding, bibirnya bergerak pelan sambil berbisik. "Bukakan pintunya." Suara itu sangat lirih. Hampir seperti bisikan angin. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Sosok itu bukan orang yang tadi mengetuk pintu. Karena saat pintu diketuk tadi, sosok itu sama sekali belum ada di sana. Aku berdiri terpaku di depan pintu. Sosok itu kini sudah berada beberapa langkah dari teras rumahku. Cahaya lampu teras yang redup membuat wajahnya terlihat semakin jelas dan semakin menyeramkan. Kulitnya pucat seperti tidak pernah terkena matahari. Matanya menatap lurus ke arahku, tanpa berkedip. Lalu sekali lagi bibirnya bergerak pelan. "Bukakan pintunya." Suara itu terdengar seperti bisikan yang sangat dingin. Dadaku mulai terasa sesak. Insting di dalam hatiku mengatakan sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba mundur sedikit. "Maaf. Siapa ya?" Tanyaku lagi dengan suara bergetar. Namun sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia justru mengangkat tangannya perlahan. Tangannya sangat kurus. Jari-jarinya panjang dan pucat. Lalu, tok tok tok.
Ia mengetuk pintu yang masih setengah terbuka itu. Padahal ia berdiri di luar pagar beberapa saat yang lalu. Aku langsung merinding. Bagaimana mungkin dia bisa berada tepat di depan pintu secepat itu, tanpa aku melihatnya berjalan? Jantungku berdegup sangat keras. Aku ingin menutup pintu itu. Tapi tubuhku seperti tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Rambut panjang yang menutupi mukanya tersibak oleh angin malam. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Wajahnya bukan wajah manusia yang hidup. Matanya sangat cekung dan kosong. Seperti orang yang sudah lama tidak bernapas. Tiba-tiba, ia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Lalu dengan suara yang sangat pelan ia berkata, "Dari tadi, aku sudah mengetuk, tapi kamu lama sekali membuka pintu." Tubuhku langsung gemetar. Karena saat ia mengatakan itu, aku teringat sesuatu. Ketukan pertama di pintu terjadi saat aku masih berada di dapur. Saat itu, aku belum membuka pintu sama sekali. Artinya, yang mengetuk pintu dari awal bukan manusia. Rasa takut langsung menguasai seluruh tubuhku. Tanpa berpikir panjang, aku segera membanting pintu itu dan menguncinya dari dalam. Di luar, ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Tok! 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 Aku mundur beberapa langkah dengan napas terengah. Lalu tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara itu lagi. Dengan bisikan yang membuat bulu kuduku berdiri. Kenapa pintunya ditutup? Bukakan lagi. Ketukan itu terus terdengar beberapa kali. Namun aku tidak berani mendekat. Aku hanya bisa duduk di lantai ruang tamu sambil membaca ayat kursi dan doa perlindungan berulang-ulang. Beberapa menit kemudian, ketukan itu akhirnya berhenti. Dan suasana kembali sunyi seperti semula. Aku masih duduk di lantai ruang tamu dengan napas tidak beraturan. Tanganku gemetar sambil terus membaca ayat kursi dan doa perlindungan yang kuingat. Di luar, suasana kembali sunyi sekali. Tidak ada lagi ketukan. Tidak ada lagi suara. Hanya terdengar detak jam di dinding yang terasa semakin keras di telingaku. Tik! 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 Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sudah pergi. Pikirku dalam hati. Namun aku tetap tidak berani mendekati pintu. Beberapa menit berlalu. Perlahan rasa takutku mulai sedikit mereda. Aku berdiri pelan. Dan menatap pintu depan dari kejauhan. Semua terlihat diam. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Akhirnya aku memberanikan diri melangkah mendekati jendela kecil di samping pintu. Dengan hati-hati aku mengintip keluar melalui celah tirai. Halaman rumah terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghembuskan napas lega. Namun tepat saat aku hendak menjauh dari jendela, tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di depan kaca. Aku langsung tersentak mundur. Jantungku terasa seperti hampir meloncat keluar dari dada. Perlahan aku menoleh kembali ke arah jendela. Dan saat itulah, aku melihat sepasang mata pucat menatap dari luar kaca. Sosok itu belum pergi. Ia berdiri sangat dekat dengan pintu rumahku.
Matanya menatap lurus ke arahku melalui kaca jendela. Dan dengan senyum yang sama menyeramkannya, ia berbisik pelan. "Kenapa kamu takut? Bukankah kamu yang membuka pintunya tadi?" Tubuhku langsung terasa dingin. Aku mundur beberapa langkah dengan napas tersengal. Tapi yang membuatku semakin merinding, perlahan sosok itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah dalam rumah. Tepat ke arahku. Kemudian dengan suara yang hampir tidak terdengar ia berkata, "Kalau pintu tidak boleh dibuka, jendelanya saja." Aku berdiri membeku beberapa langkah dari jendela. Sosok itu masih di luar. Matanya menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Tirai jendela bergerak pelan, membuat bayangan sosok itu terlihat semakin menyeramkan. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat tangannya ke arah kaca jendela. Jari-jarinya yang panjang menyentuh kaca. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini tepat di jendela sampingku. Tubuhku langsung gemetar. Aku mundur beberapa langkah sambil terus membaca doa dengan suara bergetar. Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rajim. Sosok itu masih berdiri di luar. Namun yang membuatku semakin merinding, senyumnya semakin lebar. Seolah-olah ia menikmati rasa takutku. Lalu tiba-tiba, ia menundukkan kepalanya sedikit. Dan dengan suara yang sangat pelan ia berkata, "Kalau tidak dibuka, aku tunggu sampai kamu keluar sendiri." Jantungku terasa berhenti sesaat. Aku segera menjauh dari jendela dan berlari menuju ruang tengah. Dengan suara gemetar aku terus membaca ayat kursi berulang-ulang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari arah luar terdengar suara azan subuh dari masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara azan itu menggema menembus kesunyian malam. Dan saat azan pertama itu terdengar, semua suara ketukan langsung berhenti. Aku menahan napas. Perlahan aku memberanikan diri mendekati jendela lagi. Dengan hati-hati aku mengintip keluar. Halaman rumah kembali kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok pucat itu lagi. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Namun sampai sekarang, setiap kali aku bangun sahur dan mendengar ketukan pintu di tengah malam, aku tidak pernah lagi berani membukanya. Karena aku selalu teringat satu hal yang membuatku merinding sampai hari ini. Yang mengetuk pintu rumahku malam itu tidak pernah terlihat datang, dan tidak pernah terlihat pergi. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar satu hal. Tidak semua hal yang kita dengar di tengah malam harus langsung kita datangi. Terutama saat waktu sepertiga malam. Saat suasana sangat sunyi. Perbanyaklah membaca doa, zikir, dan ayat perlindungan. Karena hanya dengan perlindungan Allah kita bisa terjaga dari gangguan yang tidak terlihat. Demikianlah cerita malam kita kali ini. Sebuah kisah tentang ketukan pintu saat sahur, yang ternyata bukan berasal dari manusia. Jika kalian pernah mengalami kejadian aneh atau misterius seperti ini, kalian boleh berbagi cerita di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian
akan menjadi cerita berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar semakin banyak kisah misteri yang bisa kita dengarkan bersama. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.